Shalom saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir seperti ini, dunia sudah gonjang-ganjing. Maka inilah yang disebut akhir zaman, bukan hanya akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Jadi zaman sudah berakhir dan inilah akhirnya. Sebab itu kita akan mendengar berita begitu banyak, peperangan, kelaparan, bencana, gempa bumi, dan sebagainya. Dan itulah nanti kita akan melihat kitab Wahyu pasal 6, yaitu meterai pertama. Sebelumnya kita akan tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, Kau sucikan hati setiap kami, memberkati kami semuanya. Supaya di tengah-tengah zaman yang sudah menjadi jahat dan menjadi gelap, kiranya Tuhan terang-Mu, firman-Mu tetap menerangi hidup kami. Engkau melindungi, memagari, menjaga kami. Sampai kepada saudara keluarga, anak cucu saudara kami, orang tua kami semuanya. Di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani khususnya Tuhan, juga dalam mengikut Tuhan, dan yang sakit juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wahyu pasal 6, meterai pertama ayat 1 dan 2. Itu menunjukkan saudara bahwa di akhir-akhir zaman meterai itu sudah dibuka. Dan meterai 1 dibuka sampai dengan yang ke-6. Dan semuanya itu mengandung banyak bencana, hukuman, kelaparan, pembunuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu saudara jangan terkejut kalau kitab Wahyu pasal 6 ini sudah berulang kali terjadi di dunia ini. Dan inilah mungkin yang terakhir kali terjadi, dan kemudian kita akan masuk di zaman-zaman yang akhir, yaitu bencana-bencana selanjutnya, bukan hanya yang tertulis dalam kitab Wahyu ini pasal 6, tetapi sudah meningkat ke Wahyu terus sampai kepada Wahyu 17 dan seterusnya. Kita saudara mau melihat dan meneliti terlebih dahulu Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan kalau kita melihat meterai 1 dibuka sampai dengan meterai ke-6 itu berbicara tentang masalah, bencana, malapetaka, hukuman, dan penyakit, sampar, dan kelaparan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam meterai pertama yang dikatakan ini ada dua pandangan. Pandangan pertama dikatakan bahwa itu adalah pengajaran sesat. Dikatakan pengajaran sesat, kenapa? Karena dia merebut kemenangan. Dia maju, dia diberikan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini pandangan pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk merebut kemenangan itu, saudara, nggak perlu lagi orang-orang seperti itu. Tetapi sebenarnya kita ini dah lebih dari pemenang. Jadi kita nggak mungkin merebut lagi kemenangan. Tetapi kita lebih dari pemenang. Sehingga itulah dikatakan pengajaran sesat. Nah, kita perlu waspada, saudara, dengan pengajaran sesat. Karena di akhir zaman selalu dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, waspada terhadap ajaran sesat. Dan inilah di zaman media, orang sudah tidak perlu lagi ke gereja. Orang bisa melihat kiri kanan dengan berbagai macam versi. Dan orang tidak perlu lagi ditasbihkan sebagai pendeta untuk khotbah di gereja. Karena setiap orang pun bisa langsung berbicara di media. Dan siapa yang bertanggung jawab tidak ada. Tetapi orang itu mungkin, saudara, dengan pengalamannya,
pengetahuan mungkin bagus juga mungkin jelek. Sehingga kemudian dengan gaya yang menarik, tapi tidak ada satu organisasi ya yang mengawasi dan yang mempertanggungjawabkan. Itulah yang berbahaya. Walaupun mungkin kelihatannya manis, tetapi juga saudara kita perlu waspada. Sebab itu kalau kita melihat pelajaran-pelajaran yang ada di media, seharusnya kita harus membaca firman itu berulang-ulang. Karena apa yang dikhotbahkan oleh pengajar sesat itu juga diambil dari ayat-ayat firman Tuhan. Sebagaimana Yesus ketika dicobai oleh si iblis, dia juga mengutip firman Tuhan. Namun Yesus juga kemudian mengkonter dengan firman Allah. Dalam arti di sini kita harus menguasai firman Allah dan kita harus dikuasai firman Allah. Kalau kita menguasai firman Allah, kita akan membuat perdebatan, kita akan mencobai seperti iblis, kita akan membuat orang bingung dan kita tidak melakukan firman Allah. Kita boleh menguasai firman Allah, tetapi jangan lupa bahwa kita perlu dikuasai firman Allah. Contoh jelas yaitu Adam dan Hawa. Dia menguasai firman Allah, tetapi dia tidak dikuasai firman Allah. Sehingga kemudian dia melanggar dan kemudian apa yang terjadi bahwa dia telah berbuat dosa. Nah, inilah pentingnya saudara kita mewaspadai. Karena di akhir zaman pengajaran saudara begitu luar biasa. Dulu di gereja saja itu ada pengajaran sesat, tapi gereja cepat mengkonternya, dari gereja lain akan menolong dan mengingatkan. Tapi kalau di media tidak bisa. Bahkan yang benar pun bisa dikonter rame-rame, dianggap salah. Karena ini zamannya saudara tidak bisa hanya mendengar dan tahu orang itu, saudara, pengkhotbah, tetapi saudara harus tahu latar belakang dan saudara harus tahu hati tujuannya dan lingkungannya dan siapa yang bertanggung jawab. Dan kalau kita melihat ini satu penafsiran, yaitu saudara dikatakan bahwa ini bukan pengajaran sesat, bahwa ini mahkota diberikan, dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya supaya dia bisa melayani dan merebut kemenangan, itu bisa juga. Namun saudara itu nggak perlu kita pikirkan terlalu dalam. Sebab saudara yang perlu kita waspadai adalah pengajaran sesat. Kalau kita mewaspadai pengajaran sesat, kita akan selamat. Tetapi tugas kita saudara, seandainya ini adalah pengajaran yang benar, kita tetap harus di rel kita. Kita harus tetap melayani. Sehingga hidup kita saudara jangan hanya saudara hidup untuk diri sendiri, tetapi mati di dalam Tuhan. Itu ada banyak orang hidup untuk dirinya sendiri tapi percaya Tuhan, sehingga mati pun mati beriman pada Tuhan. Sebenarnya lebih indah adalah saudara bahwa hidup ini untuk Tuhan. Artinya setiap hari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga mati pun kita saudara itu dalam Tuhan. Banyak orang-orang percaya tidak berani hidup dalam Tuhan. Berani cuma mati dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan, bagi Tuhan itu berarti berkorban, melayani, difitnah, tersenyum, dan sebagainya. Inilah satu pandangan. Dan latar belakang tentang kitab Meterai ini, yang terbuka ini saudara, yaitu ketika dikatakan pasal 5 dari kitab Wahyu. Yaitu di tengah-tengah itu ada 24 tua-tua sedang berkumpul di surga ini. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada 4 makhluk, tetapi terikat satu dengan yang lainnya. Dan di tengah-tengah makhluk itulah, saudara, Yesus Kristus atau Sang Anak Domba. Dan kemudian 24 tua-tua yang ada di surga ini semua menangis. Kenapa? Karena ada sebuah kitab yang tidak bisa dibuka dan tidak tahu isinya. Tetapi kemudian ada suara berkata, jangan kau menangis, karena Anak Domba, darahnya yang disembelih, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itulah yang akan membuka kitab itu. Dan kemudian kitab itu dibuka, saudara, karena Yesus telah mati bagi kita. Ketika dibuka, itulah kitab Wahyu. Dan kemudian muncullah meterai-meterai. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian muncul lagi sangkakala, muncul lagi cawan murka. Dan itulah yang akan kita pelajari satu demi satu. Saudara, yang paling penting di sini bahwa hidup kita ini
Mari saudara, jangan sampai kita disesatkan dengan cara apapun juga. Bahkan jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Lebih baik saudara, kita harus punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita taat di dalam firman Allah. Saya yakin Roh Kudus akan membimbing, mengajar, melindungi kita. Dan segala yang ada di dunia, bencana-bencana yang terjadi, jikalau kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti lindungi semuanya. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Engkau yang dalam pergumulan, engkau dalam masalah persoalan tantangan yang begitu berat. Baik dalam permasalahan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, karir, studi, perjodohan, bisnis, keuangan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah, Yesus katakan imanmu menyelamatkan kamu dan imanmu menyembuhkan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus jadilah pulih, jadilah kuat. Di dalam nama Yesus Kristus biar hikmat, kekuatan, berkat, rahmat Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.